Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwenda Lestari dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Dengan video ini saya ingin mempresentasikan aktivitas kerja profesi pada Divisi Corporate Secretary di PT Jaya Rail Property. Dosen pembimbing kerja profesi saya yaitu Dali Zanulul, SE, ME, CRN, CRP. Latar belakang kerja profesi. Kerja profesi ini dapat merujuk pada kegiatan magang atau program praktek kerja di mana mahasiswa ditempatkan di organisasi atau perusahaan terkait dengan bidang studi mahasiswa tersebut. Diharapkan setelah melaksanakan kerja profesi, mahasiswa dapat mengasah keterampilan praktis, memperluas jaringan profesional, dan memperoleh pemahaman tentang dinamika dunia kerja di bidang tertentu. Universitas Pembangunan Jaya mewajibkan para mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja profesi di berbagai perusahaan yang dilakukan dengan jumlah jam kerja minimum ditetapkan sebesar 400 jam, kurang lebih 50 hari kerja, dengan maksimal 8 jam kerja per hari di luar jam istirahat yang ditetapkan perusahaan. Umumnya kerja profesi dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan diakhiri kerja profesi praktikan membuat laporan kerja yang berisi tentang kegiatan dan hasil kerja selama praktikan melakukan kerja profesi. Maksud dan tujuan kerja profesi. Maksud dari kerja profesi itu yang pertama melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa atau mahasiswi kampus Universitas Pembangunan Jaya, mengaplikasikan ilmu yang sesuai dengan program studi, memperoleh wawasan ilmu, situasi, serta kondisi dunia kerja agar dapat membantu pada saat masuk ke dunia kerja, perwujudan keterikatan antara peningkatan kualitas layanan dengan industri pendidikan dan pekerjaan. Untuk tujuan dari kerja profesi yaitu yang pertama memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa, yang kedua untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan perusahaan dalam mencegah adanya tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme pada saat proses transaksi jual beli atau sewa menyewa. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki sebelumnya oleh perusahaan. Manfaat dari kerja profesi yaitu yang pertama mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi program studi sehingga memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencukupi di bidangnya sebelum terjun langsung ke dunia kerja sesungguhnya. Yang kedua, menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan mengembangkannya sesuai dengan studi kasus yang dipelajari selama melakukan kerja profesi. Yang ketiga, memahami dinamika dari kondisi nyata dunia kerja, belajar berkomunikasi, serta berperilaku sesuai dengan tuntutan profesi atau pekerjaannya. Tempat dan pelaksanaan kerja profesi, yaitu nama perusahaannya PT Jaya Rail Property Tbk, berada di Departemen Corporate Secretary yang beralamat di CBD Emerald, Blok CE, Slice A, nomor 1, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227. Homepage-nya yaitu https www.jaya.railproperty.com. Kerja profesi yang dilaksanakan oleh praktikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Universitas Pembangunan Jaya, yaitu 400 jam atau kurang lebih 50 hari dengan hari dan waktu yang mengikuti peraturan perusahaan, yaitu Senin sampai Jumat dimulai pada tanggal 13 Juni 2023 sampai 31 Agustus 2023 dan pada pukul 8.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB. Atas hal tersebut, maka praktikan telah memenuhi persyaratan KP atau kerja profesi yang telah ditetapkan oleh Universitas Pembangunan Jaya. Informasi umum kerja profesi. Dalam hal ini, praktikan berkesempatan menjalankan kerja profesi di PT Jaya Rail Property Tbk. Praktikan memilih PT Jaya Rail Property Tbk sebagai tempat untuk melakukan kerja profesi dikarenakan perusahaan tersebut dilihat dapat memiliki potensi besar dalam memberikan pengalaman yang bermanfaat sebagai dunia kerja dan memiliki reputasi yang baik dalam industri properti. Dengan melakukan kerja profesi di PT Jaya Rail Property Tbk, praktikan berharap dapat memberikan pengalaman yang berharga serta kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu baru dari para karyawan yang sudah berpengalaman.
Perusahaan dari Jaya Real Property, PT Jaya Real Property Tbk didirikan pada tanggal 25 Mei 1979 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1980. PT Jaya Real Property Tbk atau yang biasa disingkat JRPT merupakan salah satu perusahaan pengembang, pengelola, dan properti investasi terkemuka di Indonesia di bidang perumahan dan komersial dengan portofolio di Jakarta Pusat, Barat, dan Selatan. Dengan bisnis utama pengembangan suatu kawasan pemukiman yang terpadu dan berkesinambungan dengan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai segmen harga yang berawal dari kesediaan lahan, desain, konstruksi, dan penjualan. Kegiatan Jaya Real Property Tbk terutama meliputi pembebasan tanah, pengembangan properti, pembangunan perumahan, penyewaan pusat perbelanjaan Bintaro Jaya, Geraha Raya, pusat perbelanjaan Bintaro Jaya Plaza, Sleepy Jaya Plaza, Pasar Senen 5, Pusat Grosir Senen Jaya, Jembatan Serbaguna Senen Jaya, Bintaro Jaya Exchange, pengelola pasar modern dan kawasan Bintaro. Visi dan misi perusahaan, visinya itu menjadi salah satu pengembang dan pengelola properti terbaik di Indonesia. Untuk misinya yaitu yang pertama mencapai pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata pertumbuhan industri real estate dan properti di Indonesia. Yang kedua, memberi produk dan pelayanan yang bermutu yang memuaskan konsumen. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan iklim kerja yang baik untuk mencapai kinerja yang tinggi. Mengoptimalkan produktivitas seluruh sumber daya yang dimiliki demi manfaat konsumen, pemegang saham, dan karyawan. Yang terakhir yaitu peduli pada aspek sosial dan lingkungan di setiap unit usaha. Pelaksanaan kerja profesi yang dilakukan praktikan yang pertama itu membuat laporan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada website GoAML. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut sesuai dengan Perka PPATK nomor 2 tahun 2021 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan PBJ atau penyedia barang dan jasa wajib menyampaikan ke PPATK laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 500 juta rupiah. Untuk yang kedua yaitu membuat transaksi buyback share dengan menggunakan aplikasi Bima. Buyback adalah salah satu aksi korporasi berupa pembelian kembali saham oleh emiten. Pada prosesnya, emiten membeli kembali saham yang beredar di publik. Emiten tersebut menginvestasikan dana yang dimiliki untuk membeli saham perusahaannya sendiri dari publik. Hal ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan di masa mendatang dengan menjaga stabilitas laba per saham. JRPT atau Jaya Real Property Tbk melalui aksi buyback ini. Kendala yang dihadapi berikut adalah kendala-kendala yang ditemui oleh praktikan selama menjalani kerja profesi. Yang pertama yaitu kerja profesi ini merupakan pengalaman pertama praktikan merasakan dunia kerja sehingga perlu penyesuaian baik di tempat kerja maupun durasi kerja dari jam 8.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua yaitu praktikan sulit memahami beberapa istilah yang baru didengar saat melaksanakan kerja profesi. Yang terakhir yaitu pada hari pertama melaksanakan kerja profesi, praktikan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan karyawan lainnya dikarenakan adanya rasa segan untuk bertanya atau sekedar mengobrol. Cara mengatasi kendalanya yaitu yang pertama, praktikan mendapat dukungan dari orang tua dan teman-teman terdekat untuk melaksanakan kerja profesi ini, serta mendapatkan saran apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat menjalankan kerja profesi. Pembimbing kerja praktikan dan karyawan lainnya sangat membantu praktikan dalam penyesuaian di lingkungan tempat kerja, sehingga saat menjalankan kerja profesi ini, praktikan mudah dalam menyesuaikan diri di tempat kerja ataupun dengan waktu kerja yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu dengan memiliki pembimbing kerja, praktikan sangat dibantu untuk mengetahui istilah-istilah yang asing bagi praktikan serta diberikan penjelasan beserta contohnya sehingga mudah dipahami oleh praktikan. Yang ketiga yaitu karyawan lainnya sangat welcome dan baik kepada praktikan sehingga praktikan tidak terlalu merasa segan jika ingin bertanya.
Adapun pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi, banyak pembelajaran lainnya yang didapatkan oleh praktikan selama melaksanakan kerja profesi ini. Antara lain yang pertama, selama menjalankan kerja profesi, praktikan mendapatkan cukup banyak pengalaman tentang dunia kerja dan terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga siap untuk dapat terjun ke dunia kerja nyata di kemudian hari nanti. Kerja profesi yang dilakukan juga dapat menjadi nilai plus bagi praktikan ketika lulus karena sudah memiliki pengalaman kerja. Yang kedua yaitu praktikan mendapatkan pengetahuan baru mengenai bidang kerja pada divisi corporate secretary, seperti mengetahui cara membuat bukti transaksi, membuat laporan PPATK pada website GoAML, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu praktikan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing kerja dan bertanggung jawab mengerjakan tugasnya secara baik, teliti, serta menyelesaikannya dengan tepat waktu. Kesimpulannya yaitu selama melaksanakan kerja profesi di PT Jaya Rail Property Tbk, praktikan telah mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Berikut kesimpulan yang diperoleh praktikan selama melakukan kerja profesi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, praktikan mengetahui bagaimana cara pembuatan bukti transaksi buyback share serta mengetahui tujuan dari melakukan buyback share. Dalam membuat transaksi buyback share, praktikan menggunakan aplikasi yang bernama Bima atau Budgeting Management Application. Yang kedua, praktikan mengetahui bagaimana cara perusahaan mengantisipasi dalam tindakan pencucian uang pada saat melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat laporan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan menggunakan website GoAML atau Go Anti Money Laundering. Yang ketiga itu praktikan juga dapat belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing kerja, serta menyelesaikannya dalam tepat waktu. Saran bagi perusahaan yaitu pihak perusahaan sebaiknya mempersiapkan peralatan yang akan digunakan oleh praktikan seperti komputer, mouse, dan peralatan lainnya yang mendukung. Serta pembimbing kerja sebaiknya sebelum memberikan tugas kepada praktikan, memberikan penjelasan terlebih dahulu agar tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Saran bagi universitas yaitu pihak universitas diharapkan dapat memberikan pembekalan dari 3-4 bulan sebelum adanya kegiatan kerja profesi. Universitas menyediakan beberapa perusahaan yang bisa dijadikan rekomendasi untuk mahasiswa agar dapat menjalankan kerja profesi. Hal ini agar mahasiswa bisa mempersiapkan diri dalam mencari tempat kerja profesi yang cocok dengan bidang studinya. Saran bagi mahasiswa, mahasiswa diharapkan aktif dalam menjalankan kerja profesi. Selain itu, mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing kerja diharapkan lebih teliti dalam mengerjakannya, karena ini menjadi suatu pertimbangan bagi perusahaan jika mahasiswa mengambil pekerjaan di perusahaan tempat mahasiswa melakukan kerja profesi tersebut. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.